Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin penjelasan tentang mengenai struktur pasar di bab 5. Pasar merupakan media yang memegang peranan penting dalam ekonomi bisnis. Pasar monopoli. Perusahaan merupakan penentu harga sebagai satu-satunya perusahaan dalam pasar. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga pasar. Contoh pasar monopoli di dunia internasional yaitu PLN, perusahaan kereta api, dan sebagainya. 1. Ciri pasar monopoli. A. Memiliki satu jenis penjualan. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu jenis penjual atau produsen saja sehingga sepenuhnya penguasaan pasar tanpa adanya persaingan dari penjual lainnya. B. Penjual menentukan sendiri harganya. Dengan penguasaan pasar sepenuhnya, maka penjual atau produser dapat menentukan sendiri harganya tanpa takut akan adanya persaingan dari pihak lainnya. C. Perusahaan lainnya sulit untuk memasukkan pasar karena hanya dikuasai oleh satu jenis penjual atau produsen saja. 2. Kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. 1. Kelebihan: dapat melakukan penelitian dan perkembangan produk. 2. Dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. 3. Meningkatkan inovasi apabila monopoli terbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. 4. Meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan untuk efisiensi. B. Kelemahan: 1. Produser atau perusahaan lain untuk memasuki pasar. 2. Menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. 3. Menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. B. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang penjual hampir serupa namun tidak sama. Contoh antara lain sampo, buku, PowerPoint, pasta gigi, makanan ringan, nasi goreng, dan sebagainya. Kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. 1. Kelebihan: memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan kepada penjual. 2. Pembeli dapat bebas memilih karena terdapat berbagai bentuk pilihan mengingat jumlah penjual yang banyak. Kelemahan: 1. Kurang efisiensinya perusahaan kecil dapat menyebabkan harga barang yang dibayarkan konsumen masih kecil. 2. Dapat membuat terjadi pemborosan biaya produksi. 3. Bagi penjual kecil tingkat efisiensi rendah. C. Pasar oligopoli merupakan jenis pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa pihak penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar. 1. Karakteristik pasar oligopoli. A. Memiliki satu pemimpin bangsa pasar atau market leader. B. Harga jual sulit untuk berubah. C. Iklan berperan dalam pasar oligopoli. D. Barang yang dijual sifatnya beda corak. E. Terdapat beberapa penjual.
2. Macam-macam pasar oligopoli. 1. Oligopoli diferensial merupakan jenis pasar yang menjual barang dengan corak yang berbeda. B. Oligopoli murni merupakan jenis pasar yang hanya penjual barang satu macam saja, misalnya yaitu pasar semen, pasir, tanah liat. 3. Kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. A. Kelebihan. 1. Konsumen dapat bebas untuk memilih. 2. Perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. 3. Kepuasan konsumen dapat terjaga karena perusahaan lebih perhatikan kepuasan konsumen. 4. Adanya inovasi produk teknologi. B. Kelemahan. 1. Timbul distribusi pendapatan. 2. Dapat mendorong terjadi inflasi. 3. Membuat pemborosan biaya produksi. 4. Adanya eksploitasi terhadap pihak konsumen. 5. Perusahaan baru sulit untuk dimasuk. Contoh pasar oligopoli yaitu industri semen di Indonesia dan industri mobil di Amerika. Dalam segmen pasar oligopoli, iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan yang menghasilkan barang berbeda colak. Saya buat Bil Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.